Halo Robahaners, gimana kabarnya? Gue doain semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada video kali ini, gue mau merangkum sebuah film yang berjudul Earthquake on the Western Front. Film ini mengisahkan penderitaan prajurit muda Jerman di front barat selama Perang Dunia I. Sebelum masuk ke filmnya, gue nggak bosan-bosan buat ngingetin ke kalian semua yang belum subscribe, dibantu subscribe-nya ya, biar semakin semangat bikin kontennya. Oke lah cuy, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan peperangan antara Jerman versus Prancis di sebuah farid untuk merebut wilayah kekuasaan. Terlihat salah satu perwira menyuruh Heinrich untuk maju. Heinrich yang tidak dibekali mental yang kuat merasa ketakutan saat menghadapi Prancis, dan benar saja Heinrich tertembak dan tewas. Kemudian, scene berpindah ketika para atasan sedang menguburkan para prajurit yang sudah tewas. Baju-baju prajurit yang tewas itu kemudian diambil kembali dan dibawa ke sebuah tempat untuk dibersihkan dan dijahit kembali supaya bisa digunakan lagi oleh tentara muda yang baru mendaftar di negara Jerman. Selain dijahit dan dibersihkan, mereka juga akan memperbaiki pakaian itu bila ada bagian yang robek. Setelah itu, pakaian-pakaian dikirim ke Jerman Utara untuk diberikan kepada prajurit yang baru. Kemudian, cerita berpindah di Jerman Utara, tepatnya pada tahun 1917. Para pemuda di sana berbondong-bondong mendaftar sebagai prajurit untuk diberangkatkan ke Prancis dan berperang di sana karena tentara Jerman kekurangan prajurit. Kelima anak muda itu adalah Paul, Franz, Ludwig, dan Albrecht. Mereka berpikir bahwa perang adalah hal yang keren setelah mereka pulang dari medan perang nanti. Kemudian salah satu komandan di sana memberikan semangat layaknya Bung Tomo untuk menyemangati para anak muda Jerman yang akan berperang itu. Dan di saat itu juga, para anak muda itu diberi pakaian layaknya prajurit. Namun salah satu prajurit yang bernama Paul, dia kebagian pakaian bekas Heinrich, orang yang tewas di awal film tadi. Film berlanjut kepada para prajurit yang akan berangkat ke medan perang dengan jiwa yang membara. Setibanya di pos pengungsi, mereka dihentikan oleh salah satu tim medis di sana yang memintanya untuk memberikan kendaraannya, di mana kendaraan tersebut akan digunakan untuk menjemput prajurit yang sekarat. Para pemuda itu pun harus berjalan kaki ke medan perang. Tidak lama, para prajurit itu sampai di Prancis, dan saat di perjalanan, para prajurit itu langsung diserang oleh para tentara Prancis. Serangan itu langsung membuat para prajurit ketakutan. Untungnya, serangan itu tidak berangsur lama. Mereka kemudian sampai di front barat, tepatnya di Parit, tempat para tentara Jerman menyerang Prancis. Kemudian mereka membersihkan genangan air yang ada di Parit itu. Malam pun tiba. Paul yang mendapat tugas malam bersama temannya harus menjaga parit itu dari tentara musuh. Namun tiba-tiba salah satu tentara Prancis menembak Paul tepat di helm bajanya. Beruntungnya peluru tidak mengenai kepala Paul. Namun Paul yang baru pertama kali berperang, ia sedikit shock. Tidak lama kemudian parit mereka dibombardir. Kini mereka merasakan rasa takut yang sangat amat pedih. Kemudian para pemuda itu disuruh oleh atasan untuk bersembunyi di dalam parit. Ditambah lagi ada siswa yang nekat keluar dan akhirnya tewas karena terkena ledakan bom. Esok harinya, Paul yang terluka karena serangan semalam, ia masih bersyukur karena ia masih diberikan umur. Paul kemudian disuruh atasannya untuk mengumpulkan identitas prajurit yang telah gugur. Tak lama, ia menemukan kacamata milik temannya, yaitu Ludwig. Ia kemudian menemukan Ludwig tidak jauh dari kacamata yang ia temukan. Ludwig sudah terkapar tewas karena kejadian semalam.
Scene kemudian berpindah dari para petinggi Jerman. Dari data yang telah terhitung, tercatat lebih dari 40.000 tentara Jerman tewas dalam merebutkan kekuasaan melawan Prancis. Paul dan salah satu temannya, ia bernama Katz. Paul dan Katz kemudian pergi ke salah satu rumah si petani. Tujuannya untuk mencari angsa, dan ketika sudah berhasil, ia kemudian membawa angsa itu dan dimasak bersama teman-temannya. Setelah selesai makan, Paul, Albert, Katz, dan teman barunya Jaden mengobrol gimana nasib mereka setelah perang ini usai. Pada hari berikutnya, Paul dan kelompoknya mendapat tugas untuk mencari camp lama. Setibanya di camp lama tersebut, mereka mengetahui bahwa camp ini dibom gas beracun sekitar 10 jam yang lalu. Paul kemudian menemukan para prajurit yang sudah mati akibat ledakan gas beracun tersebut. Diketahui mereka mati karena tidak memakai masker anti gas beracun. Cat. Setelah itu, scene berpindah kepada salah satu jenderal Jerman. Prancis yang semakin hari semakin memberikan tekanan, sang jenderal harus berputar otak untuk melakukan rencana terkait serangan ke tentara Prancis. The French are trying. I will not capitulate. Pagi harinya, Jerman sampai di Paris, tempat mereka melakukan penyerangan ke tentara Prancis. Kemudian, ketua delegasi Jerman memutuskan untuk bertemu jenderal Prancis. Tujuannya adalah untuk bernegosiasi atas permusuhan yang selama ini mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Namun pihak Prancis memberikan syarat kurang dari 72 jam. Monsieur le Maréchal, 72 hours to accept our conditions. They are 2 hours. Sementara itu, di front berat, kelompok Paul diperintahkan untuk memulai pertempuran sebelum gencatan terjadi. Setelah perjanjian itu, pertempuran terjadi dari kedua belah pihak. Prancis yang kewalahan menghadapi prajurit Jerman, mereka sampai menurunkan beberapa mobil lapis baja. Dan dalam pertempuran ini, Prancis berhasil mengobrak-abrik prajurit Jerman. Paul lalu melihat temannya, yaitu Albert, tertangkap oleh musuh dan dieksekusi di depan matanya. Di saat one by one melawan tentara Prancis yang hampir mati, ternyata Paul masih memiliki hati nurani. Di saat tentara itu sekarat, Paul merasa bersalah dan langsung menolongnya. Namun karena banyaknya darah yang keluar, tentara itu pun tewas. Malam harinya, Paul kembali ke camp dengan rasa takut di hatinya. Sesampainya di camp, Paul mendapati rekannya bersorak gembira karena gencatan senjata yang akan diresmikan. Paul kemudian bertemu Jaden yang kondisinya lumpuh akibat tertembak di bagian kakinya. Jaden kemudian memberikan sel milik Pren dan memberitahu bahwa Pren sudah gugur. Kini Paul sendirian setelah ditinggal teman sekelasnya, namun ia masih memiliki Cat yang selamat dari perang sebelumnya. Kemudian, Cat dan Paul membawakan Jaden makan. Namun saat Paul dan Cat menikmati hidangan malam itu, Jaden malah menusuk dirinya yang membuat Jaden kehabisan darah dan meninggal. Kini hanya tersisa Cat dan Paul. Malam harinya, delegasi Jerman kembali mendatangi Prancis untuk menandatangani persyaratan yang diberikan oleh Prancis. Dalam musyawarah tersebut, kedua pihak setuju bahwa gencatan senjata akan berakhir tepatnya jam 11 siang. Kemudian, Cat dan Paul berencana kembali mencuri angsa di peternakan untuk terakhir kalinya. Di tengah-tengah perjalanan, Paul dan Cat berbagi cerita tentang apa yang mereka lakukan setelah perang usai. You know how to read, right? something big, yeah? Yeah. You trying to insult me? Cat bercerita bahwa ia ingin bertemu keluarga, sedangkan Paul ingin melanjutkan sekolahnya. Setibanya di peternakan, Paul mendapat giliran sebagai eksekutor, sedangkan Cat berjaga-jaga di luar. Namun, ketika ia baru mengambil telur, anak petani terlebih dahulu melihatnya. Paul kemudian lari tanpa membawa bebek satu ekor pun. C'est très bon.
Tindakan Paul dan Kate membuat anak petani itu kehabisan kesabaran. Kate dan Paul yang sudah lapar dari pagi hari memakan langsung telur itu mentah-mentah. Setelah itu, Kate pergi memasuki hutan untuk buang air. Namun saat asik buang air, anak petani itu berdiri tepat di belakang Kate dan membawa senjata. Paul yang dari tadi menunggu Kate terkejut setelah ia mendengar tembakan dari hutan tersebut. Lantas, ia pergi untuk mencari Kate. Setelah berhasil ditemui dan benar saja, anak itu menembak Kate tepat di bagian perutnya. Begun shaving already. Di tengah-tengah perjalanan, beberapa tentara Jerman melintas, namun tidak ada yang berhenti untuk membantunya. Paul sampai harus menggendong Kate sampai ke markas. Setibanya di markas, ia meminta para medis untuk mengobatinya. Namun betapa terkejutnya ia ketika dokter itu mengatakan bahwa Kate sudah meninggal. Paul yang mendengar hal itu jelas tidak percaya, karena baru saja ia mengobrol dengan Kate. Could have spared yourself the trouble. Well, I was just talking to him. Black blood, straight to the left. Ketika gencatan senjata tinggal menunggu beberapa jam, Kate harus tewas di tangan anak petani. Setelah itu, para prajurit diperintahkan untuk berkumpul di halaman. Render our beloved people defense world of enemies and our Dalam pidatonya, jenderal itu mengatakan bahwa parit itu harus direbut kembali dari Prancis sebelum jam 11. Para prajurit yang tidak setuju langsung dieksekusi saat itu juga. Kemudian, para prajurit yang kelaparan dan rasa kurang percaya diri digiring ke medan tempur. Di sisi lain, parit yang awalnya dikuasai Jerman, sekarang beralih dikuasai oleh Prancis. Di saat yang sama, para tentara Jerman bergerak dengan sisa tenaga yang ia punya. Tidak lama, tentara Prancis mendeteksi serangan tersebut. Paul berhasil masuk ke parit musuh. Kemudian ia berduel dengan seorang perwira musuh. Ketika mereka jatuh ke dalam bunker, tiba-tiba sementara itu, dengan luka di tubuhnya, Paul keluar dari bunker. Ternyata perang benar-benar telah usai. Kedua tentara itu tidak lagi tembak-menembak walau saling berpapasan. Dan dalam perang ini, Paul gugur dalam membela negaranya. Perang yang dimulai pada bulan Oktober 1914 dan berakhir November 1918 menelan 3 juta nyawa melayang dan jutaan orang luka-luka.